Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah layanan terkait dengan layanan informasi yang dengan tema bagaimana kita mempersiapkan diri siswa kelas 12 untuk mengambil jurusan di perguruan tinggi. Terkait dengan persiapan kelas 12 dalam rangka mempersiapkan diri pemilihan jurusan di perguruan tinggi, yang pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana sih strateginya kita memilih pilihan jurusan di jalur SNMPTN. Perlu kita memahami bagaimana sih sebenarnya kemampuan kita, bagaimana sih kita memahami akan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita sadari secara menyeluruh sebenarnya apa sih kita. Dan Anda pasti paham, anak-anakku pasti paham arahnya apa sih kita, kemampuan apa sih kita yang kita miliki, potensi, kemudian minat kita itu apa. Nah, ini perlu kita pahami dengan secara jujur, dengan wawasan kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita kan bisa melihat sebenarnya saya suka di mana sih. Atau saat kita mengerjakan soal-soal, kita dalam proses KPM belajar, kita tahu oh saya itu sebenarnya memiliki sebuah kekurangan di sini, misalnya pelajaran tertentu. Maka sebenarnya dari lihat seperti itu kita sudah akan tahu sebenarnya kita mau arah kemana kan begitu. Selanjutnya apa sih langkah-langkah kita dalam rangka mengatur strategi pemilihan jurusan di perguruan tinggi, khususnya di jalur SNMPTN. Yang pertama yaitu redam ego dan renungkan mimpimu. Jadi maksud yang di sini bagaimana sih kita punya sebuah ego di mana kita atau Anda semuanya menginginkan sesuatu hal yang jurusan yang tinggi, tetapi sebenarnya kita tidak punya kemampuan, kita tidak memiliki kemampuan di sana. Oleh karena itu kemudian kita harus merenungkan mimpi kita. Kira-kira apa yang harus saya kerjakan? Apakah mimpi saya ini bisa terlaksana, tercapai? Itu tergantung apa yang harus kita renungkan di dalam konsep kita memahami diri sendiri. Dengan kita meredam ego kita, keinginan kita yang terlalu tinggi, maka sebenarnya kita akan membuka celah, jurusan apa yang harusnya saya ambil, aku tempuh, aku pelajari, kan gitu. Sehingga nanti pada waktu saat Anda diterima itu memang betul-betul Anda sudah bisa memahami, bisa mengerti dan menikmati hasilnya nanti, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu pantau grafik pencapaian akademik. Maksudnya di sini bagaimana kita melihat naik turunnya nilai kita. Jadi memantau grafik pencapaian akademik kita. Kita harus lihat nilai kita, nilai Anda akademiknya dari sejak semester 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa itu harus kita pantau? Karena di SNMPTN itu sangat pengaruh.
jangan sampai ada sesuatu hal yang nanti akan mengganjal karena kita tidak paham. Karena di SNMPTN itu ada sebuah kriteria nilai itu harus continue. Jadi naik atau memiliki kemampuan itu yang kemudian dia grafiknya bagus naik. Tidak kemudian naik kemudian turun. Naik turun, wah itu bahaya. Itu nggak bagus itu. Nah, maka perlu kita pantau itu. Kalau perlu kita lihat bagaimana kira-kira grafiknya. Dan nanti kita sesuaikan dengan apa yang harus kita ambil. Ambil jurusan itu kan gitu. Jadi nilainya kayak apa, naiknya, atau yang jelas itu jangan sampai kemudian naik turun, tapi naik kemudian stuck, nggak apa-apa. Misalnya nilainya 84, kemudian 84 naik lagi, kemudian misalnya 88 menjadi 89 naik lagi, ya itu bagus. Tapi jangan kemudian turun, ya andaikan turun ya jangan sampai nilainya turun sekali. Kalau itu maka bahaya nanti di dalam seleksi ataupun pengambilan jurusan di SNMPTN. Langkah yang berikutnya yaitu gali informasi terkait dengan program studi dan universitas yang dituju. Artinya Anda semua harus mencari informasi program studi itu, misalkan di UGM, di Unpad, di UI, di ITB, atau dimanapun berada kan gitu. Program studinya kayak apa sih? Saya kira-kira bisa nggak di situ? Kira-kira saya dengan memahami di pelajaran ini, misalkan pelajaran fisika, saya jelek enggak? Maka kalau pelajaran fisika saya nggak begitu bagus, maka saya jangan ngambil jurusan-jurusan yang terkait dengan itu, misalkan. Kan itu. Misalnya mengambil teknik fisika, sedangkan fisikanya udah nggak bagus. Nah, perlu Anda pahami. Dan program studi itu kemudian yang ada di perguruan tinggi itu kemudian kita harus betul-betul kita gali informasi itu, prospeknya ke depannya apa. Setelah lulus saya akan kemana, ini harus Anda pikirkan, harus Anda cari. Kemudian terkait dengan universitas yang dituju juga kita harus tahu dulu, saya suka di jurusan ini, tetapi di perguruan tinggi itu grade-nya tinggi, sehingga kira-kira saya masuk enggak itu. Saya suka jurusan itu, saya suka di program studi itu, tetapi grade-nya tinggi, maka kita nggak akan lolos kan begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Anda pahami secara jernih betul terkait dengan informasi itu. Langkah yang berikutnya yaitu mengurutkan atau namanya apa ya, prioritas. Jadi urutan prioritas. Urutkan beberapa pilihan berdasarkan kriteria prioritas Anda. Anda harus punya sebuah jurusan yang nantinya akan Anda ambil. Kemudian dilihat, saya mau mengambil ini, pilihan pertama ini, pilihan kedua ini, pilihan ketiga ini. Kalau di SNMPTN sekarang hanya 2 jurusan, 2 program studi, maka saya memilih ini. Pilihan pertama itu jangan sampai lebih rendah dari pilihan kedua. Kalau pilihan kedua ternyata itu grade-nya ataupun nilainya yang masuk di sana tinggi, maka secara otomatis kalau nanti pilihan pertama tidak diterima, maka pilihan kedua otomatis nggak akan diterima. Sehingga Anda harus memprioritaskan kira-kira saya mau di mana. Oh, ini strateginya Anda harus melihat dulu. Nanti Anda silahkan buka di Google atau di PTN, di jurusan ini kira-kira apa jurusan
Kemudian Anda bisa menggali informasi-informasi, oh ternyata jurusan ini lebih tinggi. Nah, ini Anda harus Anda perhatikan itu nanti terkait dengan pilihan jurusan. Gitu. Dan kemudian langkah berikutnya yaitu tentukan pilihan akhir dengan jeli dan membaca peluang. Nah ini tadi sempat tadi berpikir, oh kira-kira saya masuk di enggak di situ jurusan ini, maksudnya ini lebih tinggi mana, lebih rendah mana kan gitu. Nah peluang juga, peluang itu kalau kita melihat peluang masuk itu, maka kita harus juga membaca namanya kuota yang ada di situ berapa di program studi tersebut, berapa, banyaknya berapa. Kemudian juga bisa kita cari informasi terkait dengan daya ataupun minat calon mahasiswa di jurusan itu seberapa besarnya gitu. Kalau kita boleh melihat namanya apa, bisa berpikir mencapai mengutarakan probabilitas ya. Jadi peluang masuk di situ itu perbandingan 1 banding berapa. Kalau di UGM itu kan ada itu nanti informasi itu 1 banding berapa, tapi harus dilihat dulu juga, karena ada juga nanti yang jurusan itu lebih tinggi 1 banding 80 berapa misalkan, tapi ada juga yang 1 banding 40. Belum tentu yang 40 itu kemudian lebih rendah daripada yang 1 banding 80. Karena apa, kita lihat dulu juga kuotanya. Nanti minatnya itu akan kelihatan nanti. Sekian ribuan ya akan kelihatan. Ini baca lagi dulu. Dan dari kita sudah membaca itu peluang itu, maka kita ambil. Kalau sekiranya misalnya saya ngambil, saya mau masuk jurusan X gitu, misalnya di UGM, berat. Maka Anda harus bisa mengalihkan di universitas mana yang sekiranya saya bisa masuk di jurusan itu, di program studi itu. Sehingga Anda semuanya nanti bisa masuk dengan enak, masuk dengan mantap, dan Anda pada waktu masuk di perkuliahan nanti Anda sudah nyaman, merasa nyaman Anda begitu. Nah ini nanti Anda harus pahami bersama-sama, Anda semuanya diskusi dengan teman-temannya bagaimana sih kita ambil jurusan ini. Nanti kapan-kapan kita akan menguraikan Anda, nanti kita lihat peluang terkait dengan pemeringkatan, karena nanti di SNMPTN itu nanti peringkat menentukan. Nah, nanti kita akan bahas di berikutnya di part yang kedua. Nanti kita akan sampaikan kita mencoba mengulas rankingnya yang kayak apa ya nanti yang masuk. Belum tentu loh ranking yang tinggi akan masuk, dan yang ranking yang rendah tidak masuk, belum tentu begitu. Dan yang terakhir terkait dengan langkah di SNMPTN tadi, yaitu tentukan jurusan tadi sudah mulai. Kemudian yang berikutnya itu berdoa. Setelah Anda menentukan pilihan, Anda sudah klik Anda jurusan ini, universitas ini kan gitu kan. Kemudian Anda harus berdoa. Kalau ya insya Allah dengan doa itu kita akan lebih tenang, dan mungkin pilihan-pilihan jurusan Anda itu betul-betul sudah insya Allah akan dimudahkan kan gitu masuk kan begitu. Nah ini itu anak-anakku semua itu kaitan dengan langkah-langkah bagaimana kita mengambil strategi langkah-langkah di mengambil jurusan di SNMPTN yang nanti akan Anda jalani nanti di bulan Januari. Di bulan Januari sudah nanti melalui PDSS sampai kemudian pengambilan jurusan. Anak-anakku kelas
kelas 12 yang sangat saya cintai, yang di rumah di masa pandemi ini Anda harus di rumah terus, tidak bisa bertatap muka. Andai kan bisa bertatap muka, bisa di kelas kita memberikan layanan klasikal, kita bisa menguraikan lebih gamblang. Tapi kesempatan ini kita perdana, saya sampaikan ini dulu persiapan Anda bagaimana terkait dengan pilihan jurusan tadi di SNMPTN. Nanti di berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kriteria penilaian di SNMPTN, kualifikasinya bagaimana siswa yang harus bisa mengambil atau ikut di SNMPTN. Demikian anak-anakku semuanya, mohon bantuannya. Nanti Anda bisa like, subscribe, klik jangan lupa tombol di situ, dan ikuti, yang jelas ikuti keseluruhan dari materi sehingga nanti Anda semuanya akan menjadi lebih jelas. Demikian anak-anakku kelas 12, semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.